Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 LPI 5C Malam akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait manajemen piutang. Next. Sebelumnya, baik, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Sofyan Hadi, Rafifah, Syahmi, Syafika, Fatur, Bang Fadil, dan Baby. Next. Untuk yang pertama adalah pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang adalah kegiatan perusahaan dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan piutang yang timbul akibat penjualan kredit kepada pelanggan. Nah, jadi tujuan utama dari manajemen piutang adalah memastikan perusahaan menerima pembayaran tepat waktu, meminimalkan risiko piutang yang macet, dan menjaga arus kas yang sehat. Nah, kegiatan utama manajemen piutang meliputi penagihan faktur, mitigasi risiko kredit, dan pelacakan pembayaran. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafifah. Dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan poin tentang fungsi piutang. Yang pertama ada meningkatkan penjualan, menjaga arus kas, mengendalikan risiko keuangan, dan yang terakhir menunjang keputusan manajerial. Poin pertama itu meningkatkan penjualan. Di sini karena pemberian kredit dapat menarik lebih banyak pelanggan. Nah, kredit ini mendorong volume transaksi karena pelanggan diberi kemudahan pembayaran. Kemudian ada menjaga arus kas, itu dengan memastikan piutang tertagih tepat waktu. Piutang tertagih tepat waktu bisa menjaga keseimbangan likuiditas perusahaan. Kemudian ada menjaga risiko keuangan, itu dengan memantau kualitas piutang dan menentukan batas kredit. Evaluasi pelanggan mengurangi kemungkinan gagal bayar. Yang terakhir ada menunjang keputusan manajerial, itu hasil analisis piutang bisa membantu manajer keuangan merencanakan kebutuhan modal kerja. Nah, data piutang ini berguna dalam perencanaan kas dan investasi jangka pendek. Next slide. Peran manajemen piutang. Piutang ini merupakan bagian dari aset lancar yang secara langsung berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan. Jadi kalau misalnya piutang terlalu besar dan lama tertagih, kas perusahaan akan berkurang dan aktivitas operasional bisa terganggu. Rumus yang bisa dipakai untuk eh, peran manajemen piutang itu ada current rasio sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Nah, interpretasinya yaitu rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Manajemen piutang yang baik ini bisa meningkatkan rasio ini karena mempercepat konversi piutang menjadi kas. Next slide. Nah, ini ada juga tujuan manajemen piutang. Yang pertama, meningkatkan volume penjualan. Kedua, meminimalkan risiko piutang tak tertagih. Ketiga, menjaga keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Terakhir, memperbaiki arus kas masuk. Yang pertama itu meningkatkan volume penjualan, yaitu memberikan kredit dapat meningkatkan daya tarik produk atau jasa karena pelanggan tidak perlu langsung membayar tunai. Namun, setiap peningkatan penjualan harus disertai dengan kebijakan selektif agar tidak memunculkan piutang macet. Yang kedua itu ada meminimalkan risiko piutang tak tertagih. Jadi, langkah-langkah umum yang bisa diambil itu adalah analisis kemampuan pelanggan atau menggunakan metode 5C, tetapkan batas maksimum kredit per pelanggan, kemudian yang terakhir buat cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful account. Nah, rumus cadangan kerugian piutang ini bisa diambil yaitu cadangan sama dengan total piutang dikali persentase estimasi tak tertagih.
Yang ketiga, ada menjaga keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Di sini tujuan manajemen piutang itu nggak cuma untuk mendorong penjualan, tapi juga menjaga agar risiko tidak melebihi tingkat keuntungan. Di sini ada tujuannya. Yang pertama itu untuk meningkatkan pendapatan penjualan dan komponen cost itu bisa menekan kerugian kredit. Yang terakhir ada memperbaiki arus kas masuk, yaitu manajemen piutang yang efektif mempercepat konversi piutang menjadi kas, sehingga memperbaiki arus kas masuk. Nah, perusahaan itu bisa menggunakan indikator average collection period atau ACP untuk memantau seberapa cepat pelanggan membayar. Rumus yang bisa dipakai ACP sama dengan 360 dibagi receivable turnover ratio. Jadi interpretasinya itu semakin kecil nilai ACP semakin cepat piutang tertagih. Nah, ini menandakan harus kas yang sehat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kebijakan kredit. Kebijakan kredit adalah seperangkat pedoman dan aturan yang digunakan perusahaan dalam memberikan fasilitas pembayaran tertunda kepada pelanggan. Yang pertama, itu ada standar kredit. Standar ini berisi kriteria minimum yang harus dipenuhi oleh pelanggan agar bisa mendapatkan fasilitas kredit. Biasanya, perusahaan menilai riwayat pembayaran pelanggan, kemampuan bayar, stabilitas keuangan, serta reputasi bisnisnya. Semakin ketat standar kredit, semakin kecil risiko piutang macet, tetapi bisa mengurangi penjualan. Lalu ada syarat kredit. Syarat kredit ini menjelaskan jangka waktu pembayaran, potongan tunai, dan konsekuensi keterlambatan. Contohnya 2/10 N/30, yang dimana artinya pelanggan mendapat potongan 2% jika membayar dalam 10 hari dan total tagihan jatuh tempo dalam 30 hari. Rumus yang digunakan untuk kebijakan kredit ini adalah pertama tingkat bunga implisit sama dengan diskon per satu dikurang diskon dikali 360 per periode kredit dikurang periode diskon. Next. Lalu di slide selanjutnya ini tentang kebijakan penagihan dan limit kredit. Jadi pertama itu adalah kebijakan penagihan, di mana kebijakan ini berisi langkah-langkah yang dilakukan perusahaan ketika pelanggan terlambat membayar. Penagihan harus dilakukan secara bertahap, mulai dari pengingat ringan, surat peringatan, negosiasi, hingga tindakan hukum jika memang diperlukan. Tujuannya adalah menjaga arus kas tetap sehat, namun tetap mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Lalu yang kedua adalah limit kredit. Limit kredit ini merupakan batas maksimal piutang yang boleh diberikan kepada setiap pelanggan. Penentuan limit ini sangat penting karena mencegah perusahaan memberi kredit berlebihan sehingga dapat mengganggu arus kas. Penetapannya biasa didasarkan pada riwayat pembelian, kemampuan bayar, serta resiko industri pelanggan. Rumus dari limit kredit ini adalah rata-rata pembelian bulanan dikali periode kredit. Periode kredit. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi analisis piutang. Analisis piutang sendiri bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan kredit dan kemampuan perusahaan menagih piutang tepat waktu. Nah, dibagi beberapa jenis. Yang pertama ada perputaran piutang atau receivable turnover ratio. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan mengubah piutangnya menjadi kas dalam satu periode. Cara mencarinya adalah dengan membagi penjualan kredit bersih dengan rata-rata piutang. Lalu yang kedua ada rata-rata periode penagihan atau average collection period, yaitu untuk mengukur rata-rata waktu dalam hari yang dibutuhkan untuk menagih piutang dari pelanggan. Cara mencarinya adalah 360 dibagi dengan receivable turnover. Next.
Nah, selanjutnya adalah analisis umur piutang atau aging schedule. Digunakan untuk mengetahui proporsi piutang berdasarkan lamanya waktu yang belum tertagih. Contohnya bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Interpretasinya atau penjelasannya bisa kita simpulkan, semakin tua umur piutang, maka semakin besar risiko tak tertagihnya. Perusahaan harus fokus pada kelompok yang kurang dari 60 hari. Next. Nah, yang terakhir ada evaluasi efektivitas kebijakan kredit. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan beberapa tren. Yang pertama ada receivable turnover dari tahun ke tahun. Yang kedua ada umur piutang rata-rata. Yang terakhir, yang ketiga ada rasio piutang tak tertagih terhadap total penjualan. Contoh tabelnya seperti di bawah ini bisa kita lihat sendiri. Penjelasannya, maka tahun 2023 menunjukkan kebijakan paling efektif dengan perputaran tinggi, ECP yang rendah, serta kerugian yang kecil. Sedangkan tahun yang 2024 perlu pengetatan kredit. Sekian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fatur. Baik, selanjutnya yaitu hubungan piutang dengan cash flow. Hubungan antara piutang atau account receivable dan arus kas atau cash flow adalah hubungan yang sangat penting dalam analisis keuangan karena menunjukkan seberapa efisien perusahaan mengubah penjualannya menjadi uang tunai. Lalu untuk mengukur dan menganalisis efisiensi konversi piutang menjadi kas digunakan dua rasio utama, yaitu rasio perputaran piutang atau RTO dan periode rata-rata penagihan atau ACP. Nah, yang pertama adalah rasio perputaran piutang atau receivable turnover atau RTO. RTO menunjukkan berapa kali piutang rata-rata dikumpulkan selama periode tertentu. RTO yang tinggi berarti konversi ke kas cepat. Lalu yang kedua adalah periode rata-rata penagihan atau average collection period atau ACP. ACP mengukur rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutangnya dan mendapatkan kas. ACP yang rendah berarti konversi ke kas cepat. Selanjutnya adalah penilaian dan pengendalian risiko piutang. Jadi penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa kredit hanya diberikan kepada pelanggan yang layak, serta mengurangi potensi piutang yang macet. Adapun unsur yang di Adapun metode yang digunakan dalam pengendalian risiko piutang ini antara lain ada 5, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Di mana karakter ini kemauan pelanggan adalah untuk memenuhi kewajibannya. Lalu kapasiti adalah kemampuan pelanggan untuk membayar tepat waktu. Kapital atau modal adalah kekuatan keuangan pelanggan. Kolateral atau jaminan adalah aset yang dijaminkan untuk mengurangi risiko gagal bayar. Condition adalah faktor ekonomi atau industri yang mempengaruhi kemampuan bayar. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan estimasi piutang tak tertagih. Perusahaan perlu memikirkan jumlah piutang yang mungkin tidak tertagih melalui cadangan kerugian piutang, yaitu allowance for doubtful account. Rumusnya adalah cadangan kerugian piutang itu sama dengan total piutang dikali persentase estimasi tak tertagih. Contoh, jika total piutangnya ada 500 juta dan estimasi tidak tertagihnya 4%, maka cadangan kerugian piutangnya adalah 20 juta.
Cadangan ini dicatat sebagai beban dan kerugian bagi piutang agar laporan keuangan mencerminkan nilai realisasi yang bersih. Next slide. Eh, Habis itu saya akan menjelaskan pengelolaan penagihan. Pengelolaan penagihan adalah proses memastikan pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan syarat kredit. Tahap ini krusial karena menentukan keberhasilan konversi piutang menjadi kas. Proses dan prosedur penagihan. Yang pertama, pada tahap pertama, yaitu sebelum jatuh tempo. Tindakannya adalah kirim pengingat seperti email atau via telepon, seperti WhatsApp bisnis bisa juga. Tujuannya untuk menjaga kedisiplinan pembayaran dan sekaligus sebagai pengingat. Eh, Tahap kedua yaitu hari pertama sampai ke 10 setelah jatuh tempo. Tindakan yang perlu kita ambil adalah memberikan surat peringatan pertama. Ya, tujuannya untuk mengingatkan eh, kepada orang yang kita berikan piutang secara sopan. Terus tahap ketiga, hari ke-11 sampai hari ke-30, kunjungan langsung atau negosiasi. eh, Tindakan yang kita berikan. Tujuannya untuk menunjukkan keseriusan kita bahwa ini sudah kelewatan batas. Habis itu tahap keempat di atas 30 hari, kita tindakan yang kita ambil bisa melakukan via kita bisa menempuh jalur hukum atau pihak ketiga. Tujuannya ini untuk mencegah supaya kita nggak rugi lebih besar. Penagihan ini harus dilakukan secara bertahap dan profesional dengan mencatat setiap kemungkinan sebagai bukti administratif. Habis itu, saya akan menjelaskan dampak kebijakan piutang. Kebijakan piutang memiliki dampak langsung terhadap profitabilitas perusahaan, likuiditas perusahaan, dan modal kerja dan biaya dana. Analisis dampak ini diperlukan agar perusahaan tidak hanya fokus pada peningkatan penjualan, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan keuangan jangka pendek. Hubungan antar kebijakan kredit dan mobilitas. Kebijakan kredit yang tepat dapat meningkatkan penjualan dan laba bersih. Namun jika terlalu longgar, resiko piutang macet dapat mengurangi profitabilitas. Eh, Kita akan menjelaskan hubungan antar kebijakan kredit dan profitabilitas. Jika kebijakannya itu ketat, maka dampak pada penjualannya akan menurun, tetapi dampak pada labanya akan stabil. Tingkat risikonya ini low risk. Terus jenis kebijakan sedang, ini yang optimal. Dampak pada penjualan naik dan laba naik. Ini risikonya masih terkendali. Tapi jika kebijakannya itu longgar, dampak pada penjualan akan naik tajam, tapi laba bisa turun karena bisa jadi orangnya ini ngutang nggak jelas, nggak bayar-bayar kan. Nah, jadi ini resikonya tinggi. Oke, next slide. Baiklah, studi kasus perhitungan periode penagihan. Menghitung rata-rata piutang. Rata-rata piutang itu dapat diukur dengan piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun dibagi dua. Terus menghitung perputaran piutang. Perputaran piutang sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. Terus menghasilkan rata-rata pengumpulan piutang. Rata-rata pengumpulan piutang itu sama dengan 360 hari dibagi perputaran piutang. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baby.
kepada Baby dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan. Jadi slide ini itu membandingkan antara efisiensi penagihan piutang di antara tahun 2002 dan juga 2003. Jadi contohnya misalnya PT ABC itu memiliki informasi mengenai penjualan tahun 2002 dalam juta sebesar Rp 200 dan tahun 2003 Rp 180. Piutang awal tahun 2002 Rp 40 dan juga akhir tahun Rp 60. Sedangkan piutang awal tahun 2003 itu berjumlahkan Rp 50 dan juga akhir tahunnya Rp 30. Nah, perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang dapat disajikan eh, di dalam tabel seperti yang bisa dilihat ada keterangan dan lain-lain di sini di dalam tabelnya ini. Nah, dan juga penjelasannya itu hari rata-rata pengumpulan piutang itu adalah sangat penting. Nah, makin lama makin buruk bagi kas perusahaan dan sebaliknya. Jadi, perputaran piutang yang tinggi sangat baik bagi perusahaan karena investasi dalam piutangnya rendah dan juga sebaliknya. Next. Baik, selanjutnya ada studi kasus analisis pengaruh perubahan kebijakan kredit. Nah, jadi kasusnya itu perusahaan ingin memperpanjang periode kredit dari 30 hari itu menjadi 40 hari, 45 hari. Maaf. Nah, dan juga dampaknya itu penjualan penjualannya itu diperkirakan naik 10%, tetapi resiko bad debt-nya itu naik dari 2% menjadi 4%. Terus juga eh, di sini bisa dilihat ada tabel komponen, terus juga sebelum dan sesudahnya perubahan tersebut. Analisis ini merupakan contoh ya analisis pengaruh terhadap labanya, yaitu komponen laba bersih. Nah, selisihnya itu ada kenaikan laba kotor, nah yaitu lebih dari 50 juta, terus kenaikan bad debt-nya itu kurang kurang dari 48 juta, terus juga laba bersih selisihnya itu eh, lebih dari 2 juta. Nah, kesimpulannya itu kebijakan kebijakan baru masih layak karena meskipun resikonya meningkat, itu laba bersih dari perusahaannya secara keseluruhan bertambah. Next. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu singkatnya aja penghapusan singkatnya aja kami sorry sorry singkatnya aja globalisasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap manajemen logistik. Nah, memaksa perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar internasional yang terus meningkat. Perusahaan dapat mengatasi tantangan logistik global dengan lebih baik, memenuhi permintaan pasar yang meningkat dan juga tetap kompetitif di tengah persaingan yang ketat dengan memanfaatkan teknologi canggih dan juga strategi hemat biaya. Arus barang bukan eh, satu-satunya aspek manajemen logistik yang efektif di era globalisasi. Next slide. Oke, bisa dilihat ini ada daftar pustaka. Ini merupakan referensi-referensinya dari materi-materi kami. Lanjut. Baik, itulah rangkuman materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Selamat malam.